Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di via Telegram ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah saya. Adapun judul presentasi kami dari kelompok 8 yaitu larutan dan reagen dasar. Anggota dari kelompok 8 sebagai berikut, yaitu Winda Aulia Putri sebagai penyaji pertama, Isma Hawa sebagai penyaji kedua, dan saya sendiri Siska sebagai moderator dan penyaji ketiga. Baiklah, untuk penyaji pertama yaitu Winda Aulia Putri, kepada Winda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi yang pertama mengenai larutan. Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat-zat yang jumlahnya lebih sedikit. Di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Komponen dari larutan terdiri dari dua jenis, pelarut dan zat terlarut, yang dapat dipertukarkan tergantung jumlahnya. Pelarut merupakan komponen yang utama yang terdapat dalam jumlah yang banyak, sedangkan komponen minornya merupakan zat terlarut. Jenis-jenis larutan berdasarkan tingkat kelarutannya. Yang pertama ada larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh merupakan larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Bisa pula dikatakan larutan tak jenuh memiliki kandungan zat terlarut lebih sedikit dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh di suhu tertentu. Misalnya yaitu larutan garam tak jenuh yang airnya masih bisa dipakai melarutkan sewaktu ditambahkan garam kembali. Yang kedua, larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Dalam larutan ini, pelarut memiliki batas maksimal untuk melarutkan di suhu tertentu. Contohnya adalah larutan garam jenuh, yaitu air masih bisa melarutkan asal dilakukan pemanasan. C. Larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Pada kasus ini, jumlah zat terlarut melebihi dari yang dimiliki larutan jenuh di suhu tertentu. Contoh pada larutan garam lewat jenuh, yaitu air tidak bisa lagi melarutkan meski dipanaskan saat ditambahkan zat pelarut garam. Jenis-jenis larutan berdasarkan kelarutannya. Yang pertama ada larutan encer. Larutan encer yakni larutan yang memiliki pelarut lebih banyak ketimbang zat terlarutnya, misalnya festonik, air mawar, astringen, dan sebagainya. Yang kedua ada larutan pekat. Larutan pekat yaitu larutan dengan zat terlarut relatif lebih banyak namun tidak sampai melebihi pelarutnya, misalnya kopi hitam kental. Yang ketiga ada jenis larutan berdasarkan wujud pelarut dan wujud pelarutnya. Pada kategori ini, maka larutan dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Larutan bisa dipadukan dari jenis yang sama atau berbeda.
Misalnya, zat terlarut gas dan dengan pelarut gas akan menghasilkan larutan gas. Zat terlarut gas yang dipadu pada pelarut padat akan menghasilkan larutan padat. Lalu ada berdasarkan daya hantar listriknya. Yang pertama ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik karena zat dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Larutan ini dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah dilihat dari kekuatan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat misalnya HCl, KCl, dan sebagainya. Larutan elektrolit lemah contohnya asam cuka dan amonium hidroksida. Berikut contoh larutan elektrolit ada asam cuka dan amonium hidroksida. Lalu ada yang kedua larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik karena zat tidak bisa terionisasi atau menghasilkan ion. Misalnya larutan alkohol atau larutan gula. Berikut gambar dari contoh larutan non-elektrolit. Di sini ada alkohol dan larutan gula. Masuk ke larutan standar atau larutan baku. Lalu larutan standar atau larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Selain itu, konsentrasinya juga tidak mudah berubah. Dalam berbagai percobaan kimia, sering digunakan larutan baku yang terdiri atas larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Larutan standar atau baku primer. Larutan standar primer adalah suatu larutan yang konsentrasinya dapat langsung ditentukan dari berat bahan sangat murni yang dilarutkan dan volume yang terjadi atau larutan yang dijadikan acuan untuk penetapan konsentrasi larutan lain. Larutan baku primer biasanya dibuat hanya sedikit, penimbangan yang dilakukan pun harus teliti dan dilarutkan dengan volume yang akurat. Pembuatan larutan baku primer ini biasanya dilakukan dalam labu ukur yang volumenya tertentu. Berikut gambar dari contoh senyawa yang dapat dijadikan larutan standar atau baku primer. Ada arsen trioksida, asam benzoat, dan kalium hidrogen patalat. Yang kedua ada larutan standar atau baku sekunder. Larutan standar sekunder adalah suatu zat yang dapat digunakan untuk standarisasi yang kandungan zat aktifnya telah ditemukan dengan perbandingan terhadap suatu standar primer atau larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer. Berikut gambar dari contoh senyawa yang dapat dijadikan larutan standar atau baku sekunder. Ada kalium permanganat, arsenik trioksida, dan natrium oksalat. Yang kedua ada kelarutan. Apa sih definisi dari kelarutan? Definisi atau istilah kelarutan atau solubility digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam jumlah tertentu pelarut. Kelarutan, khususnya untuk zat yang sukar larut, dinyatakan dalam satuan mol atau L. Jadi, kelarutan atau S sama dengan molaritas atau M. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu ada luas permukaan zat, jenis zat terlarut, suhu, dan pengadukan. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Winda. Selanjutnya yaitu penyaji kedua, Isma Hawa. Pada Isma dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat padat dalam cairan. Yang pertama, yaitu intensitas pengadukan. Pada pengadukan yang rendah, aliran bersifat pasif. Zat padat tidak bergerak dan kecepatan pelarut bergantung pada bagian karakter zat padat tersebut menghambur dari dasar wadah. Kemudian pH atau keasaman atau kebasaan. Kebanyakan obat adalah elektrolit lemah.
Obat-obat ini bereaksi dengan kelompok asam dan basa kuat serta dalam jarak pH tertentu berada pada bentuk ion yang biasanya larut dalam air, sehingga jelaslah bahwa kelarutan elektrolit lemah sangat dipengaruhi oleh pH larutan. Yang ketiga yaitu suhu. Perubahan kelarutan suatu zat terlarut karena pengaruh suhu erat hubungannya dengan panas pelarutan dari zat tersebut. Panas pelarutan didefinisikan sebagai banyaknya panas yang dibebaskan atau diperlukan apabila 1 mol zat terlarut dilarutkan dalam suatu pelarut untuk menghasilkan 1 larutan jenuh. Yang keempat yaitu komposisi cairan pelarut. Seringkali zat pelarut lebih larut dalam campuran pelarut daripada dalam satu pelarut saja. Gejala ini dikenal dengan pelarut bersama atau konsolvensi, dan kombinasi pelarut menaikkan kelarutan dari zat terlarut disebut kosolven. Yang kelima, ukuran partikel. Ukuran dan bentuk partikel juga berpengaruh terhadap ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar kelarutan suatu bahan obat. Yang keenam, pengaruh surfaktan. Obat yang bersifat asam lemah dan basa lemah yang sukar larut dapat dilarutkan dengan bantuan kerja dari zat aktif permukaan dengan menurunkan tegangan permukaan antara zat terlarut dengan mediumnya. Yang ketujuh yaitu pembentukan kompleks. Gaya antarmolekuler yang terlibat dalam pembentukan kompleks adalah gaya van der Waals dari dispersi, dipolar, dan tipe dipolar di induksi. Ikatan hidrogen memberikan gaya yang bermakna dalam beberapa kompleks molekuler, dan kovalen koordinat penting dalam beberapa kompleks logam. Salah satu faktor yang penting dalam pembentukan kompleks molekular adalah persyaratan ruang. Yang kedelapan yaitu tekanan. Pada umumnya perubahan volume larutan yang dikarenakan perubahan tekanan kecil, sehingga diperlukan tekanan yang sangat besar untuk dapat mengubah kelarutan suatu zat. Materi selanjutnya yaitu reagen atau pereaksi. Pengertian pereaksi. Pereaksi disingkat P adalah suatu zat yang digunakan sebagai pereaksi atau sebagai unsur pokok dari larutan. Indikator adalah pereaksi yang digunakan untuk menyatakan titik akhir suatu reaksi kimia, untuk mengatur kadar ion hidrogen atau pH, atau untuk menyatakan bahwa perubahan pH sudah terjadi. Pereaksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pereaksi umum. Larutan pereaksi umum adalah larutan yang digunakan sebagai bahan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Larutan ini tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Contoh H2SO4 dan NaOH. Yang kedua, pereaksi khusus. Larutan pereaksi khusus adalah larutan yang digunakan untuk menguji adanya zat-zat tertentu. Contohnya pereaksi Benedict untuk mengetahui adanya gula reduksi, pereaksi Rugol atau iodium untuk mengetahui adanya amilum atau sebaliknya, pereaksi Molis untuk mengetahui adanya karbohidrat, pereaksi Milon untuk mengetahui adanya protein, dan lain sebagainya. Pengertian reagen. Reagen adalah zat kimia yang digunakan untuk membuat reaksi dalam kombinasi dengan beberapa zat lain. Sebagai contoh, small particle reagen atau SPR, suspensi serbuk molybdenum disulfida dalam larutan deterjen, digunakan untuk deteksi sidik jari pada permukaan yang basah, berminyak atau kotor yang mungkin tidak cocok untuk metode lain. Reagen dibagi menjadi dua, yaitu reagen alami dan reagen kimia. A. Reagen alami. 1. Fenton reagen. Reagen gaya analisis ini dimanfaatkan untuk membasmi zat tertentu dalam bahan kimia organik seperti tetraklorotilena atau PCE dan trichloroethylene atau TCE. Yang kedua, Grignard reagen. Reagen macam ini khusus dibuat ketika menggunakan respon yang dihasilkan campuran alkil dan magnesium. Semua senyawa organik memerlukan reaksi kimia untuk membuat ikatan karbon tertentu. Yang ketiga, Collins reagen. Reagen ini digunakan untuk membantu beberapa zat-zat yang kompleks dan untuk mengoksidasi alkohol.
Yang keempat, Fehling reagen. Reaksi Fehling adalah oksidator lemah yang merupakan reaksi khusus untuk mengenali aldehida. Reaksi Fehling terdiri dari dua bagian, yaitu Fehling A dan Fehling B. Fehling A adalah larutan CuSO4, sedangkan Fehling B merupakan campuran larutan NaOH dan kalium natrium tatrat. Reaksi Fehling dibuat dengan mencampurkan kedua larutan tersebut, sehingga diperoleh suatu larutan yang berwarna biru tua. Yang kelima yaitu Milon reagen. Reagen investigasi dalam jenis ini unik dibuat oleh mencairkan logam merkurium dengan asam nitrat dan kemudian menyiram turun untuk mendapatkan kepadatan yang diinginkan. Milon reagen adalah zat yang digunakan untuk mendeteksi larut protein. Selanjutnya yaitu reagen kimia. 1. Air barit. Barium hidroksida adalah senyawa kimia dengan rumus BaOH2H2O. Monohidratnya X sama dengan 1, dikenal dengan nama barit atau air barit. Yang kedua yaitu air bram. Air bromin adalah campuran pengoksidasi kuning ke merah yang kuat yang mengandung brom diatomik yang dilarutkan dalam air. Ini sering digunakan sebagai reaktif dalam tes kimia untuk mengenali zat yang bereaksi dengan brom di lingkungan berair dengan mekanisme halogenasi, terutama senyawa karbon tak jenuh. Yang ketiga, Benedict. Reagen Benedict adalah reagen kimia yang biasa digunakan untuk mendeteksi adanya gula reduksi, tapi bahan reduksi lainnya juga dapat memberikan hasil positif. Yang keempat yaitu biuret. Biuret adalah senyawa kimia dengan rumus kimia H2NC2NH. Ini adalah padatan putih yang larut dalam air panas. Istilah biuret juga menggambarkan keluarga senyawa organik dengan gugus fungsi HNCO2N-. Jadi dimetil biuret adalah MENC2NH. Sebagai turunan organik telah dikenal. Materi selanjutnya yaitu kegunaan reagen. Kegunaan reagen yaitu 1. Untuk pengujian dan menganalisis bahan kimia. Yang kedua sebagai komponen dasar dalam biologi molekuler. Yang ketiga digunakan untuk mendeteksi organisme lain yang sulit untuk ditemukan dengan perangkat yang biasa. Yang keempat sebagai alat diagnosis. Yang kelima dapat digunakan untuk berbagai tujuan penelitian seperti tes darah, imunologi, dan farmasi proses. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Isma. Penyaji selanjutnya yaitu saya sendiri. Reaksi warna protein. 1. Reaksi biuret. Pada reaksi biuret, di mana suatu peptida yang mempunyai dua buah ikatan peptida atau lebih dapat bereaksi dengan ion Cu2+ dalam suasana basah dan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna biru ungu. Yang kedua, reaksi Sanfoprotein. Larutan protein susu dan telur direaksikan dengan larutan HNO3 pekat yang dipanaskan yang menghasilkan larutan berwarna kuning dan disertai endapan. Hal ini sesuai dengan teori yang ada. Jika ditambahkan dengan HNO3 ke dalam larutan protein, akan terbentuk endapan putih yang dapat berubah kuning apabila dipanaskan. Yang ketiga yaitu reaksi ninhidrin. Pada reaksi tersebut, telur dan susu dicampur dengan reaksi ninhidrin. Reaksi susu dan ninhidrin memberikan warna biru keunguan, sedangkan reaksi antara telur dan dengan ninhidrin memberikan warna hitam kebiruan. Reaksi positif dengan ninhidrin menandakan bahwa sampel tersebut mengandung asam amino bebas. Yang keempat yaitu Milon. Pada reaksi milonase, ketika mereaksikan larutan protein dengan reagen merkuri sulfat, terdapat adanya gumpalan putih dan ketika dipanaskan lagi terdapat endapan berwarna kuning. Menurut teori
Apabila reaksi atau reagen merkuri sulfat tambahkan pada larutan protein akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Yang kelima, reaksi Hopkins-Cole. Selanjutnya reaksi Hopkins-Cole di mana larutan protein sampel encer atau telur dan susu. Ketika direaksikan dengan formaldehid, terdapat endapan putih dan kemudian ketika ditambahkan asam sulfat, terdapat cincin berwarna ungu pada bidang batas. Hal ini sesuai dengan teori yang ada. Jika ditambahkan atau dituangkan asam sulfat secara perlahan-lahan, sehingga terbentuk lapisan di bawah larutan protein. Dan beberapa saat kemudian akan terjadi cincin ungu pada bata antara kedua lapis tersebut. Berikutnya, pewarnaan bakteri. Bakteri merupakan mikroba uniseluler yang mempunyai titik bentuk dasar yaitu bukat seperti bola atau kokus, batang Bacillus cylindris dan lengkung spiral. Pewarna bakteri adalah senyawa organik yang terdiri dari gugusan kromofor dan gugusan oksokrom yang terikat dalam suatu cincin benzena. Gugusan kromofor yang memberikan warna yang molekul pewarna dengan gugusan oksokrom yang memberikan asosiasi elektrolit molekul pewarna sehingga lebih mudah bereaksi. Ada dua macam pewarna berdasarkan muatan listrik pewarna basah dan pewarna asam. Pewarna basah mengandung kromofor berupa kation muatan positif seperti biru metilen dan safranin. Pewarna sama mengandung kromofor berupa anion atau muatan negatif seperti eosin, fuksin, dan merah komo. Mekanisme pewarnaan bakteri terdiri dari pengikat kimia dan pengikat fisika. Mekanisme pengikatan kimia berdasarkan reaksi gugusan asam pewarna dengan gugusan basah komponen sel, atau sebaliknya. Pengikatan fisika berdasarkan proses absorpsi pewarna pada komponen sel. Berikutnya, faktor pewarnaan bakteri. Yang pertama, fiksasi. Sebelum bakteri diwarna, harus dilakukan fiksasi lebih dahulu, yaitu dengan cara fisik pemanasan atau freezer drying. Atau dapat juga lakukan fiksasi dengan menggunakan agensi kimia. Fungsi fiksasi ialah mencegah mengkerutnya globula protein sel, mempertinggi sifat reaktif gugusan karbosilat aminoprimer sulfhidril, mengubah afinasi pewarna bakteri, mencegah terjadinya otolisis sel, dapat membunuh bakteri secara cepat dengan tidak menyebabkan perubahan bentuk atau strukturnya, melekatkan bakteri di atas gelas benda, membuat sel-sel lebih kuat atau keras. Yang kedua yaitu substrat. Setiap pewarna bakteri basah atau pewarna bakteri asam dapat bereaksi dengan konstituen tertentu. Oleh sebab itu, substrat organik, lipid, protein, asam-asam, nukleat, dan karbohidrat juga akan mempengaruhi pewarnaan biologi, sehingga dapat dibedakan sel-sel yang sebagai berikut. 1. Basofil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat pewarna bakteri basah. Yang kedua, asidofil atau oksifil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat pewarna bakteri asam. Yang ketiga, sudanofil, yaitu sel-sel yang dapat mengikat pewarna bakteri yang dapat larut dalam minyak. Yang ketiga, intensifikasi pewarnaan dapat dilakukan secara antara lain dengan mempertinggi kadar pewarna bakteri atau menambah suatu mordan. Yang keempat, pelunturan pewarna bakteri, decolorizer. Decolorizer digunakan terutama untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Pada umumnya, sel-sel yang sukar untuk diwarna bakteri akan lebih sukar untuk didekolorisasi. Misalnya pada pewarnaan acid patch pada Mycobacterium. Sebaliknya, sel-sel yang mudah diwarna akan lebih mudah pula didekolorisasi. Selanjutnya, teknik pewarnaan.
Pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif merupakan cara pewarnaan tidak langsung karena diwarna bakteri adalah latar belakangnya, sedangkan bakterinya sendiri tidak mengalami pewarnaan. Pewarna bakteri yang banyak digunakan dalam pewarnaan negatif ialah nigrosin dan tintsina. Yang kedua, pewarnaan sederhana merupakan cara pewarnaan dengan menggunakan satu macam pewarna bakteri saja. Sebelum diwarna, suspensi fiksasi dahulu. Pewarnaan ini dipakai melihat bentuk-bentuk bakteri. Pewarnaan bakteri yang digunakan ialah lin, blue, Cantinats, violet, basic function, atau safranin. Yang ketiga, pewarnaan gram. Pewarnaan ini mula-mula dikembangkan oleh ahli histologi Christian Gram pada tahun 1884, yang kemudian dikembangkan oleh ahli lain. Pewarnaan gram meliputi 4 tingkatan, yaitu pemberian warna bakteri utama, larutan kristal violet yang berwarna ungu. Yang kedua, mengintensifkan pewarna bakteri utama dengan menambahkan larutan mordan. Yang ketiga, pencucian, dekolorisasi dengan larutan alkohol. Yang keempat, pemberian pewarna bakteri penutup atau pewarna bakteri lawan dengan larutan safranin yang berwarna merah. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan diferensial karena dapat membedakan bakteri yang bersifat gram positif dan gram negatif. Yang keempat, pewarnaan kapsul. Pewarnaan diferensial merupakan teknik pewarna yang menampilkan perbedaan di antara sel-sel mikroba atau bagian-bagian sel mikroba. Teknik pewarnaan ini menggunakan tidak hanya satu jenis larutan zat warna. Berbeda dengan teknik pewarnaan sederhana, pewarnaan tunggal yang hanya menggunakan satu jenis zat warna saja. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum menutupi presentasi ini, saya akan menyimpulkan presentasi kami pada pagi hari ini. Yang pertama, 1. Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat-zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain dalam larutan tersebut disebut pelarut atau solvent. Yang kedua, jenis-jenis larutan yaitu berdasarkan tingkat kelarutannya. Larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Berdasarkan konsentrasinya, larutan encer dan larutan pekat. Berdasarkan wujud pelarut dan zat terlarutnya pada kategori ini, maka larutan dibedakan menjadi padat, cair, dan gas berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang ketiga, larutan standar atau larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui, selain itu konsentrasinya juga tidak mudah berubah. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami dari kelompok 8 mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.